Perkenalkan, saya Dr. Novita, dokter umum di Klinik Ubud Care. Kalian semua pasti sudah sangat familiar bukan dengan istilah alergi? Ya, alergi merupakan suatu respon sistem imun tubuh terhadap suatu zat atau substansi tertentu yang disebut alergen. Alergen ini dianggap berbahaya oleh tubuh meski sebenarnya tidak. Inilah yang kemudian mengakibatkan timbulnya gejala. Dikutip dari laman Asthma and Allergy Foundation of America, terdapat 7 jenis alergi yang paling sering terjadi. Di antaranya, alergi terhadap obat-obatan, alergi terhadap makanan, alergi terhadap serangga, alergi terhadap lateks, alergi terhadap jamur, alergi terhadap hewan peliharaan, dan alergi terhadap serbuk sari atau pollen. Dalam sesi ini kita akan membahas mengenai alergi makanan. Alergi makanan adalah kondisi saat sistem imun tubuh secara keliru menganggap zat seperti protein di dalam makanan tertentu berbahaya bagi tubuh. Akibatnya, sistem imun tubuh akan merespon dengan melepaskan antibodi, dalam hal ini imunoglobulin E atau IgE, untuk menetralkan memicu alergi di dalam makanan tersebut. Pelepasan antibodi ini memicu berbagai respon tubuh. Salah satunya adalah pelepasan histamin yang dapat menimbulkan gejala alergi. Beberapa kelompok makanan yang paling sering menimbulkan alergi seperti telur, susu, ikan, kacang-kacangan yang berasal dari pohon, kacang tanah, kedelai, seafood atau makanan laut, dan gandum. Setiap orang mengalami gejala yang berbeda-beda, mulai dari gejala yang ringan hingga berat. Adapun gejalanya antara lain, ruam yang tampak timbul di permukaan kulit, gatal-gatal, rongga mulut terasa kesemutan, sulit menelan, bersin-bersin, pusing, mual, muntah, diare, nyeri perut, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, alergi makanan dapat menyebabkan anafilaksis dan mengancam nyawa. Gejalanya bisa berupa detak jantung berdebar cepat, sesak napas, cemas dan ketakutan yang tiba-tiba, tekanan darah turun drastis, hingga penurunan kesadaran. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi jika kalian mengalami reaksi alergi? Yang pertama, segera hentikan konsumsi makanan yang dicurigai sebagai pemicu alergi. Yang kedua, segera kenakan pakaian yang longgar jika kalian memiliki ruam dan gatal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya gesekan antara pakaian dan permukaan kulit yang gatal. Lakukan kompres menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air dingin selama 5-10 menit untuk membantu meredakan gatal akibat reaksi alergi. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi obat antihistamin. Obat antihistamin ini bertujuan untuk menghambat produksi histamin, yaitu zat kimia yang memicu reaksi alergi. Nah, ada beberapa obat antihistamin yang diperjual bebas di apotik seperti chlorpheniramine dan juga diphenhydramine. Nah, meskipun obat ini dijual bebas, pastikan saat konsumsi obat tersebut dibaca petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan. Satu hal yang perlu diingat, gejala alergi yang ringan yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat dapat berlanjut ke gejala yang berat, bahkan dapat berakibat fatal. Jika sudah minum obat, keluhan dirasakan menetap, dan atau disertai dengan gejala berat, bahkan anafilaksis seperti dada berdebar cepat, sesak nafas, hingga hilang kesadaran, segera datang ke klinik kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.